30 juta. Nah, di sini karena harga perolehan, ini berarti 10% dikalikan dengan 6 juta. Karena di situ peralatan toko ini tertulis 6 juta. Berarti 10% dikalikan dengan 6 juta, ini ada 600 juta. Maka AJP-nya, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, beban penyusutan peralatan toko, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan toko, nilainya 600.000, 10% dikalikan dengan 6 juta, ada 600.000. Nah, kalau soalnya dari harga buku, berarti 6 juta kita kurangi dengan 1.200.000. Baru kita kalikan dengan 10%. Berarti 6 juta kita kurangi 1.200.000, itu ada 4.800.000, sehingga AJP-nya itu sama, hanya angkanya kalau dari harga buku, ini adalah Rp480.000. Nah, ini bedanya AJP dengan menggunakan harga perolehan dan harga buku. Yang terakhir, iklan terhitung mulai tanggal 28 Desember untuk 8 kali penerbitan dan diterbitkan setiap hari. Jadi untuk mengiklankan produk atau untuk mengiklankan perusahaan, nah di sini kadang-kadang perusahaan itu membayarnya itu sekaligus untuk sekian kali penerbitan. Karena kalau setiap hari diterbitkan, kemudian setiap hari kita membayar, nah tentu saja ini akan merepotkan perusahaan. Karena biayanya tidak seberapa, tetapi waktu untuk pembayaran iklan tersebut ini kadang-kadang yang menyita waktu. Maka oleh perusahaan ini langsung dibayar sekali. Dalam soal di sini tertulis beban iklan, yaitu 800.000 untuk 8 kali penerbitan. Jadi setiap kali penerbitan itu biayanya adalah 100.000. Nah, kalau ada seperti ini, maka harus kamu lihat dicatat sebagai beban atau dicatat sebagai aktiva. Kalau yang nomor 2 tadi dicatat sebagai aktiva, maka yang kita hitung ini adalah yang terpakai. Tapi dalam soal di sini, ini dicatat sebagai beban. Berarti yang belum terpakai, yang belum diterbitkan. Maka kita hitung yang sudah diterbitkan itu tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30, dan tanggal 31. Jadi yang sudah diterbitkan ini adalah 4 kali, 4 hari. Berarti yang belum diterbitkan ini adalah 8 dikurangi dengan 4. Ada 4. Yang belum diterbitkan 4/8 dikalikan 800, jadi ada 400.000. Maka jurnal penyesuaiannya ini adalah iklan dibayar di muka, kita debit. Nah, kreditnya beban iklan, yaitu sejumlah 400.000 dari yang belum diterbitkan. Nah, kebetulan sama.
yang sudah diterbitkan 400, yang belum diterbitkan 400. Tapi pencatatan di sini itu adalah 400 yang belum diterbitkan. Yang belum diterbitkan. Nah, ini AJP yang kita buat dari soal tadi. Ada pertanyaan? Rainer, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kertas kerjanya sudah selesai, Rainer? Belum, Pak. Ya. Raquel Tersa, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Kertas kerjanya sudah selesai? Hampir, Pak. Ya. Stasia, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Terima kasih. Kertas kerjanya sudah selesai? Udah, Pak. Ada kesulitan? Stasia? Paling mau tanya ini aja sih, Pak. Kalau di kertas kerja yang bagian ikhtisar laba rugi, itu harus selalu ditulis debit kreditnya ya, Pak? Nggak bisa dikurangin? Tidak diselisihkan. Jadi artinya dari AJP, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, dan ke laba rugi itu tidak diselisihkan, akan ditulis sama. Jelas, Oke, Pak. Tesya? Jelas, Pak. Oh, sama ini, Pak. Ikhtisar laba rugi itu nomor akunnya depannya 3, bukan? Ya, nanti kalau di laporan keuangan akan saya jelaskan. Karena itu nanti ikhtisar dengan HPP ini akan berhubungan. Jadi nanti saya jelaskan ya, Tesya, supaya. Oke. Oh. Oke, terima kasih, Pak. Kertas kerjanya boleh di-share, Tesya? Di-share screen. Sebentar, Pak. Jadi saya akan lihat. Diperbesar sedikit bisa, Stasia. Ke ataskan coba. Yang ikhtisar laba rugi, saya mau melihat yang akun ikhtisar laba rugi. Ya. Jadi di situ ikhtisar laba rugi 15 juta di debit di AJP. Kemudian di kredit 14 juta. Nah, kemudian masuk ke NSSP, ini tidak boleh dikurangkan 15 dikurangi 14, 1 juta. Jadi akan tertulis persis sama, yaitu 15 juta di debit, kemudian 14 juta di kredit. Sehingga sampai ke kolom laba rugi, ini akan kita tulis sama. Nah, kemudian di situ di kolom laba rugi, ini sebelah kredit, ini akan lebih besar daripada sebelah debit. Sehingga terjadi laba bersih atau net profit, yaitu 15.500. Karena laba, ini kita pindahkan ke neraca dengan angka yang sama. Maka Stasia itu yang rugi laba yang debit, ini tetap kamu jumlahkan. Jadi jumlahnya 45.200. Jadi untuk menunjukkan bahwa debit dan kreditnya ini setelah ditambah dengan laba, ini akan sama. Demikian juga di neraca yang sebelah kredit. Ini juga kamu jumlahkan untuk menunjukkan bahwa neracanya ini jumlahnya debit dan kreditnya ini juga akan sama.
setelah ada laba bersih. Ya, jadi setelah dijumlahkan, ini kan terlihat dengan jelas bahwa neracanya ini akan sama. Kemudian di laba ruginya, ini debit dan kreditnya itu akan sama. Sehingga kalau kita melihat dari neraca saldo, bahwa debit dan kreditnya ini balance. Debit dan kreditnya itu balance. Karena kalau kita jumlahkan, ini setelah ada laba atau rugi, ternyata tidak sama, maka kertas kerja yang kita buat ini jelas-jelas salah. Jelas-jelas salah. Maka kesalahannya itu ada di mana? Maka tergantung kita. Kalau kita mengerjakannya itu dari neraca saldo, ini sudah benar-benar kita pastikan balance. Kemudian AJP-nya itu balance. NSSP-nya itu balance. Maka kemungkinan kesalahan itu terjadi pada saat kita memindahkan dari NSSP ke laba rugi atau ke neraca. Kita tidak perlu mencari sampai neraca saldo. Tapi kalau neraca saldo itu dari awal ini sudah salah, maka kalau terjadi ketidaksamaan pada akhir kita mengerjakan kertas kerja, maka kita mencarinya akan sulit. Jadi kita sepertinya harus mengerjakan dari awal lagi, melihat dari awal lagi, pemasukan angka ke neraca saldo, ini apakah sudah sesuai dengan saldo normal atau belum? Ini akan kita lihat kembali. Tetapi kalau dari awal ini tidak sama, kemudian langsung kita cari ketidaksamaannya, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk mencari ketidakbalancen dari soal tersebut. Silakan yang lain kamu benarkan dulu kalau ada kesalahan. Noel sudah sama, Noel? Belum, Pak. Yang salah yang mana, Noel? Yang bagian setelah ininya sih, yang masukin ayat jurnal penyesuaiannya. Tadi AJP-nya sudah benar belum kamu, Noel? AJP yang totalnya, Pak? Bukan, yang kita bahas tadi, satu persatu tadi. Oh, udah sih. Nah, kalau udah kan sebenarnya untuk memindahkannya kan nggak sulit, toh? Iya, tapi tadi saya masukinnya langsung kurangin gitu, Pak. Jadi langsung 1 juta gitu. Bukan yang ikhtisar laba rugi. Ya, ikhtisar laba rugi maksudnya. Ya. Jadi kamu tinggal mengganti 1 juta kan kamu masukkan debit, toh? Iya. Nah, itu kamu ganti sama dimasukkan dengan angka 15 juta. Kemudian kreditnya 14 juta. Demikian juga di laba rugi, 15 di debit, kemudian 14 di kredit. Kesalahannya hanya itu, Noel. Iya, Pak. Ya, tapi yang penting kan jelas toh letak kesalahannya. Iya, jelas, Pak. Ya, makasih, Noel. Owen, ada pertanyaan, Owen? Tidak ada, Pak. Sudah benar, Owen? Belum, Pak. Ada beberapa yang salah. Yang AJP yang mana tadi yang salah? Yang 2 terakhir, Pak. Oh, yang 2 yang terakhir yang iklan tadi? Ya, iklan sama yang penyusutan, Pak. Oh ya. Tapi sekarang sudah tahu loh letak kesalahannya. Iya, sudah, Pak. Ya. Angelin Aurelia, ada pertanyaan?
Belum ada, Pak. Terima kasih. Ada kesalahan nggak yang kamu kerjakan tadi? Lagi cek sih, Pak. Ya, kalau ada kesalahan langsung dibenarkan. Karisa, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Sudah benar belum kamu, Karisa? Sambil ngecek, Pak. Ya. Jason Matthew, ada pertanyaan? Jason Matthew, ada pertanyaan? Michael, ada pertanyaan, Michael?